warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Tresna Budaya. Nguri-uri budaya adiluhung memetri pitutur luhur. Rahayu, rahayu ingkang tinuju, bahagia mulya ingkang sinedya. Kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan berlelana ke situs Wangkal di Desa Wangkal, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa sedekah subscribe-nya, bunyikan lonceng dan jempolnya. Candi Wangkal ini sebenarnya hanya disebut situs Wangkal. Itu adalah sebuah bangunan kuno yang klasik namun menggelitik, unik dan teramat kecil. Akan tetapi literatur sejarahnya kapan dibangunnya juga belum banyak kita dapatkan. Untuk itu marilah Kadang JM Lelono kita bersama-sama menuju ke situs Candi Wangkal. Monggo. Saya dari JM Lelono Channel ke sini mau minta sedikit informasi tentang situs Candi Wangkal. Mungkin bisa sejarahnya atau mungkin bisa penemuan kembalinya itu Bu. Mungkin Ibu ini sekarang sebagai juru pelihara yang putranya Pak Manung Ibu. Monggo Bu. Niki situs Candi Wangkal. Senes candi, kalau candi berbentuk bangunan. Kalau yang struktur belum pernah direnovasi ini namanya situs. Masih situs ya, itu. Berarti situs Wangkal gitu ceritanya. Ini kalau cerita sejarahnya masih belum penuh difahami. Iya, sejarahnya itu masih belum terkuak aslinya. Jadi ini masih cerita rakyat saja. Cerita rakyatnya itu ini adalah batu wungkal. Batu wungkal itu bahasa Jawanya asa. Batu ya, asa. Ini batu asa. Kalau batu asa ini zamannya peninggalan pertapaan zaman dulu. Entah itu Majapahit, entah itu masih belum paham juga. Jadi ini masih penelitian juga. Ini yang jelas batu asa itu buat pedang zaman kerajaan Majapahit zaman dulu. Untuk pangerannya siapa dan untuk pertapaannya itu tirtaan siapa belum paham juga. Gitu. Iya. Dulu katanya batunya merah di sini ada batu merah. Iya. Batu merah itu enggak ada. Ini masih asli real dari penggalian pertama. Ada cerita kok batunya merah. Kalau misalnya ada cerita rakyat yang bersiur-siur singgampang ya tidak sama lah. Ya katanya ada yang merah, ada yang macam-macam lah. Jadi ini masih belum paham juga sejarahnya. Terus itu Bu, ceritanya yang menggelitik itu kan ceritanya ini ya. Ceritanya itu penemuannya. Sampai penemuannya ini loh, penemuannya Bu. Ceritanya penemuannya Bapak Manu itu tukang pembuat bata. Nah, tanah ini tanah gumuk. Kalau zaman dulu itu gendengan, gendengan. Lah tanah gendengan itu diambili sama Bapak Manu, perlahan itu habis peres. Setelah seperes paculnya itu menggeduk sama sesuatu. Ya. Terus sebelum digali lagi beliau itu dimimpiin. Malamnya itu mimpi sama punggawa yang menunggu ya leluhurnya di sini. Kemudian Bapak Manu itu disuruh galilah terus. Itu nanti ada sesuatu yang membuat kamu kaya. Lah Bapak Manu itu takut dengan sesama. Dia itu berbagi informasi ke rakyat, ke desa-desa. Iya. Kemudian karena beliau
memberitahu, jadi semua yang diimpikan itu berupa emas jadi berupa batu. Iya. Oh, waktu mimpinya berupa emas itu ya? Iya, emas berupa koper. Koper yang menyala lah, seperti harta karun. Mungkin karena terus diberitahukan itu harusnya digali. Diberitahukan, bukan pribadi. Pak Manu sendiri digali orang masyarakat banyak. Karena takut, jadi ya berupa batu. Gitu. Terus katanya ditemukan juga pusaka keris itu gimana? Iya. Betul itu? Iya, kalau itu sudah diambil museum karena itu kan sejenis benda material yang perlu masjid pusaka yang dimuseumkan, seperti akik dan macam-macam itu ada memang. Tapi Bapak Manu sendiri yang pegang karena beliau yang menunggu waktu itu, yang menemukan, jadi beliau yang berhak. Oh, jadi yang menemukan juga Bapak Manu? Iya, Bapak Manu waktu itu yang menemukan. Untuk ceritanya jadi, sekarang disimpan di museum itu betul? Museum, iya. Oh, disimpan. Jadi kalau Bapak Manu itu dulu bisa masuk, jadi kerisnya ada di dalamnya. Oh, masuk di situ ada, iya, berarti ada pintunya itu gitu sebelah barat. Bapak Manu waktu itu bisa berarti masuk. Jenis gapura apa? Iya. Kalau menurut ini berbentuk prisma. Kalau nggak dalam ini berbentuk prisma. Prisma itu seperti tugunya. Ya. Tugunya. Iya, tugu itu. Tapi ada pintunya kan berarti seperti seperti tugu ya gapura itu. Tapi karena mungkin nggak ada penggalian lebih lanjutnya, jadi nggak tahu itu seperti apa bentuk candi ini. Ya, mungkin itu informasi dari Ibu siapa, Bu? Siti Nurkotimah. Ibu Siti Nurkotimah. Terima kasih atas informasinya. Walaupun ini sekelumit atau bongkah bebatuan yang namun punya nilai sejarah yang luar biasa, Bu. Ya, mungkin ada pesan dari Bu Siti? Ya, kalau pesan saya tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Untuk termasuk leluhur kita. Jadi kita cara menghormati leluhur itu dengan menjaga dan melestarikan juga. Semoga JM Lelono tujuannya seperti itu, Bu. Iya. Supaya situ-situ leluhur bisa terjaga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih informasinya, Bu. Sami-sami. Berbahagia, kita udah sampai ke situs Candi Wangkal. Inilah bentuk situs Candi Wangkal. Sebenarnya Candi Wangkal ini hanya berwujud bongan batu, yaitu batu asah atau wungkal kalau bahasa Jawanya. Makanya di ini disebut situs wungkal atau wangkal. Namun di dalam literatur sejarah, situs wangkal ini memang amat kurang. Jadi kapan situs wangkal ini dibangun, diperuntukkan untuk apa, dalam waktu masa kerajaan siapa, itu pun juga masih misterius. Namun dari situs Candi Wangkal ini kelihatan walaupun kecil, sebenarnya ini penggaliannya kurang lebih baru 1,5 meter. Jadi kedalamannya sebenarnya masih diperkirakan oleh para ahli itu masih dalam sekali. Namun fenomena di Candi Wangkal itu sebenarnya ada lorong pintu, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Candi Wangkal ini tugu atau gapura karena ada lorong pintunya. Konon waktu penemuannya itu ditemukan kembali oleh orang yang bernama Bapak Manu. Dan Bapak Manu adalah seorang pengrajin batu bata. Nah, kebetulan di situs Candi Wangkal ini dulu sebelum ditemukan adalah suatu bentuk tanah gundukan. Tanah gundukan yang di sekitarnya ini banyak rumpun bambu dan di tengah tegal tebu. Pada saat Pak Manu tiap hari mengambil tanah ini untuk
membuat batu bata. Namun pada suatu hari, suatu malam, Pak Manu bermimpi. Dalam mimpinya ditemui punggawa, seorang punggawa dari situs Wangkal ini, yaitu menyuruh pada Pak Manu bahwa suruh membersihkan dan menggali tanah tersebut. Nanti Pak Manu akan mendapatkan suatu harta. Itu di dalam mimpinya seperti itu. Karena dalam mimpinya itu Pak Manu diperlihatkan ada sebongkah koper besar di situ. Namun Pak Manu kurang tenang hatinya atas fisik mimpi itu. Maka Pak Manu bercerita kepada para tokoh masyarakat yang ada di Wangkal sini. Bersama-sama tokoh masyarakat dan warga masyarakat, maka akhirnya dilakukan penggalian. Dan setelah penggalian betul, di situ ternyata ditemukan bukan batu yang besar, bentuknya kotak. Nah, ini yang ternyata harta karunnya adalah situs Wangkal ini. Dan pada perjalanan waktu penggalian, karena di situ ada lorongnya, ada lorong ke dalam ini ada lorongnya. Pak Manu waktu itu bisa masuk ke dalam itu dan menemukan sebilah keris pusaka, sehingga waktu itu dirawat oleh Pak Manu. Namun di akhir cerita bahwa keris pusaka itu harus diserahkan ke pemerintah untuk disimpan ke Museum Nasional. Jadi hanya seperti itulah. Namun sayang dari cerita itu tadi, telah ditemukan situs ini ini sudah masuk ke cagar budaya, namun belum dilakukan renovasi yang amat berarti. Jadi penggalian ini pun masih hasil penggalian dari masyarakat waktu itu. Dan konon cerita bahwa tanah ini kalau digali memang akan mengeluarkan air terus. Ini permasalahannya. Untuk itu harapan kami dari pemangku gati tentunya bisa lebih memperhatikan situs-situs seperti ini. Walaupun ini situsnya kecil, akan tetapi untuk pengetahuan sejarah tentunya amat penting. Kadang JM Lelono, situs Wangkal ini ditemukan pada tahun 1992, yaitu oleh Bapak Manu melalui fisik mimpinya. Menilai dari bentuk temuan ini adalah bentuk wungkal atau batu asa, berarti bisa jadi kemungkinan di sini itu adalah tempat padepokan empu pembuat senjata atau alat-alat senjata dari kerajaan. Itu kemungkinannya seperti itu, karena bangunannya adalah ompak ini adalah bentuk batu wungkal atau batu asah. Itulah menurut pendapat kami, sehingga di sini dulu adalah suatu tempat atau padepokan para empu. JM Lelono yang berada dimanapun Anda berada, inilah tadi berlelana kita di situs Wangkal. Untuk itu, narasi saya apabila ada kurangnya dan ada kesalahannya, itu adalah kekurang pengetahuan kami. Untuk itu, kepada Kadang JM Lelono, apabila mempunyai kajian tentang Wangkal, situs Wangkal, maka sudilah kiranya untuk melengkapi. Kita bertemu kembali
berlelana kita di kesempatan yang akan datang. Ingat bahwa sejarah adalah guru. Perjalanan sejarah adalah pengetahuan hidup. Andum selamat, rahayu, rahayu, ingkang tinuju. Terima kasih.